Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam sejahtera kepada kakak-kakak semua. Puji syukur Tuhan Maha Esa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan walafiat. Salam, Amin. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di rumah. Sebelum mulai kelas, kakak-kakak semua, saya ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita yang sudah disepakati bersama supaya kita semua tertib dalam kelas. Yang pertama itu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi artinya kalau ada gangguan teknis, hilang, tidak apa-apa, tapi nanti balik ulang. Oke. Kakak semua, hari ini pertemuan kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemana? Ada ini kemana, kata kemana. Kemana kita akan berpikir tentang aset? Kemana pembelajaran PJOK yang akan kita laksanakan ini? Apa ujungnya? Apa yang orang dapat dari tentang aset ini? Itu yang akan kita bahas yang pertama. Tujuan PJOK itu, kalau tentang aset ini, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini tujuan kita supaya nanti kita tahu kira-kira aset-aset apa saja yang kita miliki. Ada yang mau ditanya kira-kira awal-awal tentang aset? Supaya tahu dulu pengertian aset itu apa. Ada yang mau bertanya? Oke, Kak Manto, silakan Kak Manto, sudah raise hand. Iya, saya Kak, itu tentang aset itu Kak, tolong dijelaskan dulu karena supaya bagaimana kita bisa tahu dengan apa yang dijelaskan. Sebelum saya jelaskan, kira-kira Kak Manto, menurut Kak Manto sendiri, pemikiran yang ada sekarang aset itu apa? Menurut Kak Manto saja, aset itu kira-kira apa? Kalau aset itu mengenai tentang benda seperti itu, benda apa namanya? Kalau Artinya secara umum. benda yang kita miliki, begitu. Iya, benda yang kita miliki. Nah, itu betul, tidak ada yang salah. Memang aset itu sesuatu yang kita miliki. Nah, aset itu kalau dalam PJOK itu kan banyak. Oh, Kak Nawir, ada angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Kak, mohon maaf Kak, boleh sentil sedikit mengenai aset untuk siswa itu, untuk PJOK itu contohnya seperti apa Kak? Sentil sedikit saja biar kita paham di sini. Oke. Aset ini kalau dalam pembelajaran PJOK, kalau yang orang bahas ini nanti ada banyak. Pak, aset kita itu salah satu aset yang ada itu guru-guru kita sendiri, kepala sekolah, kemudian siswa, aset apalagi fisiknya, ada bangunan, ada lapangannya, ada fasilitasnya, kemudian aset lagi yang lain misalkan apa namanya, aset politik, hubungan kerjasama dengan misalkan puskes dan sebagainya, itu bentuk aset sebenarnya kalau dalam PJOK. Orang tua siswa itu aset juga, begitu.
Penjual di kantin Jadi itu termasuk kira-kira aset. so paham sampai di sini kira-kira tentang aset ya? Tentang aset. Alhamdulillah Kak. Aset itu kan sesuatu. Kenapa Kak Rifan? Tidak Kak, paham. Kalau aset itu nanti akan berkembang di slide berikutnya. Oke, kita ini ya. Kita coba ke slide berikutnya. Capaian tujuan modul, mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Pencapaian khusus, guru mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah ini, tujuan kita ini. Nanti orang akan mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah sama kita, sama orang ini. Kemudian bisa dipakai mengajar untuk mendukung pembelajaran. Contoh aset yang biasa dipakai, misalkan kalau tidak ada bola, kita orang pakai apalah, tidak ada bola aslinya, orang suruh kumpul doi anak-anak, atau pakai bola plastik. Itu contohnya aset. Aset manusia itu dikembangkan begitu. Nanti kita berkembang di materi. Oke, halo Ibu Bapak. Tujuan sesi kali ini adalah perspektif pendekatan berbasis aset, basic thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini yang akan kita laksanakan hari ini, pembukaan, kesempatan kelas, berpikir aset thinking. Kemudian kita akan diskusi. Nanti saya mau bagi kelompok nanti di board kayak kemarin yang ruangan itu, satu ruangan itu ada berapa orang. Nah, nanti akan dibagi di situ. Di situ mau bahas. Kita orang akan diskusi situasi 3, 4, dan 5. Makanya nanti buka di modul. Modul itu ada situasi 3, 4, dengan 5. Di 10 menit terakhir, kita akan bahas tentang aset apa yang ada di sekolah masing-masing. Aset penunjang pelajaran, cuma penutup refleksi dan oke, apa sih apa itu? Tolong mikrofon kasih mati dulu Kak. Tolong mikrofon. Matikan dulu mikrofon. Adri, bisa mati dulu mic dimatikan sekali. Karlan, matikan dulu mic. Oke, apa? Muncul di sini apa? Tolong mau apa ini 10 menit? Oke, tuliskan sama saya di kolom chat, tulis di kolom chat. Apa yang menjadi kesulitan dalam proses belajar? Tuliskan di kolom chat apa yang menjadi kesulitan dalam belajar, terutama dari segi aset. Oke, tuliskan di kolom chat sini apa yang menjadi kesulitan dalam belajar, terutama dari segi aset. Bisa paham kira-kira? Bisa. Misalkan begini, saya di sekolah itu saya tidak punya bola. Tulis di kolom chat situ saja. Seperti itu. Misalkan sekolah saya di atas gunung. Kemudian saya punya sekolah begini. Saya tidak ada ini, saya tidak ada itu. Nah, tulis saja di kolom chat. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat.
Oke, Kak Manto sudah ada. Kekurangan fasilitas untuk praktek bola dan alat peraga lainnya. Oke, berarti Kak Manto ini kesulitan sekali. Kesulitan proses karena kurang memadai alat olahraga sebagai penunjang pembelajaran. Berarti sudah 2 jawaban yang mirip-mirip ini. Dan mungkin ini akan jadi apa namanya? Jadi masalah ini. Segorontalo Utara ini. Memang kurang aset ini. Kalau Karipala kesulitan saat proses memang sekarang agak susah sih mau dijelaskan. Mengharapkan sesuatu, lama mau dibeli, mengharapkan bantuan, tidak Dana mau bos dapat. tidak cukup. Ini masalah yang masalah semua ini. Susah sekali penjas ini ya. Kayak apa namanya? Kayak anak tiri, menaruh longkot, kurang fasilitas olahraga memadai. Rusak dapat menghambat kegiatan, anggaran terbatas. Nah, ini sudah tambah lagi anggaran terbatas. Dana bos kurang kak. Ya, Dana bos kurang kak. sebenarnya bukan kurang, cuma kita dianaktirikan mungkin untuk PJOK. Ya, Dianggap tidak alhamdulillah. penting. Ya, saya sepakat itu Pak, kata terakhir itu Pak. Karena nanti orang mau bahas di dalam ini yang seru, makanya di pembelajaran itu orang akan bahas, orang kritisi mereka. Ada juga satu Kak, izin. Apa itu? Kekurangannya buku mata pelajaran PJOK yang baru. Itu salah satunya juga itu. Nanti ada orang bahas, itu ada bagiannya. Iya, itu. sampai sekarang tidak ada itu buku PJOK itu. Di bagian sini orang mau bahas. Kalau tidak ditindaklanjuti, orang mau harus di ini mereka. Jangan sampai orang punya aset yang orang harus laksanakan tidak jadi gara-gara dia. Karena orang tidak dianggap suatu mata pelajaran yang penting, padahal PJOK itu penting sekali. Tidak memiliki fasilitas olahraga dan buku cetak PJOK, kurangnya buku PJOK kurikulum merdeka. Oke. Bukan kakak semua itu ada, tidak salah, itu jawaban yang betul. Yaitu dia kekurangannya kita di situ. Apa yang menjadi masalah kita itu dia tadi sudah disebutkan semua. Memang orang tidak ada halaman, kemudian orang punya alat-alat rusak semua, kemudian mau suruh beli susah sekali mau dibeli akan. Banyak alasannya, lagi butuh untuk di kegiatan ini, kegiatan itu. Padahal kan ini kan proses pembelajaran yang harusnya memang ditanggung oleh sekolah. Karena semua mata pelajaran itu sama. Cuma kadang-kadang beda pemikiran, akan beda namanya aset based thinkingnya seorang pemimpin dengan orang kan beda. Biasa dong anggap begini, mau beli ke sana ada mau rusak, mau pakai mau rusak, tidak mau kembali DP doi kan. Bisa dorong pikir begitu. Jadi dorong bilang, nanti saja. Sampai selesai semester tidak muncul itu alat olahraga. Kan begitu, sama dengan yang orang alami, apalagi saya juga. Sampai semua habis itu bola, sampai pakai bola plastik baru muncul. Nah, ini apa yang ada pada orang itu dia. So nampak kamari kan? Bahwa PJOK ini ya prosesnya pembelajarannya gampang, cuma fasilitas yang tidak mendukung. Jadi ketika ditanya PJOK seperti malas, bukan karena malas, karena orang tidak didukung sebenarnya. Bukan begitu kakak ya? PJOK tidak malas, cuma kalau tidak didukung jadi pemalas kan? Kak Dita bilang betul. Iya. Orang masa baru orang mau suruh pilih bola, sudah dianggap berat. Orang mau suruh bikin kegiatan apa, susah sekali. Coba kalau yang lain, rabu-rabu itu kalau kegiatan yang lain langsung cair. Oke, Betul itu. Oke, Kak Ali, selamat datang. Kak Ali nanti matikan mic-nya supaya tidak bocor namanya. Oke, kita ke slide berikutnya.
Nah, slide berikutnya tidak ada ini. Ini, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Kekuatan itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Artinya, kalau ada kemauan, pasti ada jalan untuk itu. Apa? Berdasarkan proses Anda secara mandiri dan pengalaman setelah apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Kita lewati itu dulu. Karena harus asset based thinking adalah nah ini. Oke, tuliskan ini menurut kakak ini asset based thinking adalah keistimewaan asset based thinking adalah tulis di kolom chat. Di kolom chat itu keistimewaannya begini, asset based thinking itu adalah pemikiran untuk memecahkan masalah, begitu. Asset based thinking adalah aset yang akan aset pemikiran atau aset kekuatan atau aset apapun yang ada yang digunakan untuk saya tulis dulu ya. Asset based thinking adalah aset yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Keistimewaan akan mudah. Bisa, apa itu bisa nih? Hah? Oh, asset based thinking. So, maaf salah ketik itu. Karlan dulu. Karlan, apa itu asset based thinking? Aset Basic thinking itu apa? Karlan, coba jelaskan ke Sadiki dulu. Karlan ini yang jago ini. ya berhubung saya baru sampai juga, baru buka jadi tidak tahu ini penjelasan tentang aset based thinking ini. Jadi mohon senior penjelasannya. Nanti Terima kasih. tolong Karlan buka ulang itu modul, jangan malu-malu, baca ulang modul supaya bagus. Asset based thinking ini saya ulang sedikit saja dari awal lah. Asset based thinking itu adalah aset, kekuatan atau pemikiran yang kita gunakan untuk menunjang pembelajaran selain aset yang sudah ada. Itu. Keistimewaannya apa? Kalau orang berpikir bahwa pembelajaran bisa terlaksana dengan cara misalkan apa buih anak ini. Keistimewaannya itu begini, itu mempermudah orang sebenarnya. Aset based thinking itu mempermudah orang. Aset based thinking ini pemikiran, kan pikiran. Aset basic, artinya aset dasar dari pemikiran. Keistimewaannya, orang mau dapat tahu apa yang kurang, bagaimana cara bakal selesai. Contoh poli. Aset based thinking itu pemikirannya saya tentang misalkan saya mau ngajar bola voli. Bola voli saya tidak bisa ini. Saya tidak bisa mengajar kalau tidak ada bolanya. Kira-kira apa yang saya mau lakukan? Saya mulai berpikir. Karena aset based thinking itu kan berpikir. Saya coba cari jalan keluarnya. Misalkan, saya kasih DP alat. Saya bikin bola dari plastik. Kalau tidak ada bola plastik, bola kertas dibungkus-bungkus. Kalau tidak ada, beli pemas-mas. Dimodifikasi di pinggir jalan. Kalau tidak ada lagi, suruh beli pasiso, kumpul doi. Misalkan, orang mau beli bola plastik, Jo. Itu begitu, asset based thinking begitu. Kalau misalkan pembelajaran nanti, saya sekolah ini nanti di pinggir jalan. Di pinggir jalan ini tidak terlalu ramai di jalan. Saya coba ini, Jo. Nanti saya mau praktek karena halaman kecil. Saya mau coba di jalan ini. Mau kasih praktek atletik begitu. Kalau misalkan macam Nawir kan aset based thinking-nya kan banyak. ya. Asetnya banyak, aset lapangan ada kan, aset guru ada.
Guru-guru mendukung kan, tapi tidak Ya, tahu kalau Kepsek. Kalau Kepsek saya yakin mendukung itu. ya 100% mendukung, Pak. Kemudian anak-anak, aset anak. Anak-anak kalau mau olahraga pasti orang mendukung. Ya, Kemudian aset yang tidak lingkungan. Lingkungannya Nawir di mana? Atau Karifal di mana? Dekat lapangan. Jadi orang praktek pakai lapangan. Kemudian tidak ada misalkan lagi aset lingkungan. Ke aset lingkungan dulu. Orang tidak ada pemukul stick, pakai main kasti. Dapat kayu di pinggir jalan, ambil, baking stick. Artinya orang berpikir bagaimana caranya, yang penting jadi ini pembelajaran. ya, Nah, ya. bagaimana kan Nawir? Ada tanggapan? Saya mau dengar dulu. Kalau kira-kira. menurut saya itu di tempat saya itu aset thinkingnya itu lebih ke fasilitas olahraga, Kak. Karena memang tidak memang tidak mendukung, tapi alhamdulillah untuk bermodifikasi bisa sedikit. Ya, itulah ini orang bentuk di sini. Orang dibentuk saat ini dengan aset basic thinking. Artinya dasar pemikirannya orang dulu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak ada, yang muncul saat orang pembelajaran. Contoh kalau tidak ada raket, ambil apa dulu? Papan. Baking raket kong pakai bermain. Yang penting orang kenal bagaimana gerakan servis bawah, servis backhand, forehand. Yang penting jadi dulu. Jadi modifikasi tujuan ini dia pembelajaran ini ujungnya adalah modifikasi kemudian memanfaatkan apa yang ada begitu. Jadi aset basic thinking itu begitu. Kita orang harus memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan nanti asetnya kurangnya di apa namanya? Kalau olahraga apalah yang tidak ada. Misalkan atletik lompat jauh kan, hampir semua sekolah kan tidak ada bak lompat. Tidak ada bak lompat, Kak. Nah, bagaimana caranya kita orang mau ajar? Ambil garis lah tanah, biar tidak perlu ambil pasir. Buatlah bak lompat dengan ukurannya, kemudian kasih tanda dengan kayu, kasih tanda dia punya papan lompatan. Lompat saja di situ, kan tidak perlu harus jauh-jauh. Yang kan pembelajaran kita nanti kan cuma melihat DP gaya kan, Ya, gaya balompat, kemudian DP cara injak di papan, gaya melayang baloncat, kemudian mendarat, sudah selesai. ya. Tidak perlu dipaksa nanti orang mau bagi di pasir. Sama Izin dengan buang air besar, Kak. Izin ya, buang oke. air. Oke, siap. Matikan dulu mic kalau begitu. Oke. Kalau misalkan nanti kalau di SD, kan SD itu kan cuma mau bermain. Yang penting orang sok kenal itu dia, sudah selesai. Sambil lompat-lompat. Anak-anak ini lompat begini. Ini lompat katak. Ada itu permainan di SD itu. Karipal jago itu kalau PJOK di SD. PJOK di SD itu rumit. Sehingga memang rumit. Saya akui orang yang di SD itu harus memang sabar luar biasa. Karena anak-anak mau suruh bilang ini, sangat rumit. Pak Guru mau main bola Jo, tidak usah dulu bermain ini, main bola Jo. Betul sekali itu, Kak. Itu dia di SD memang begitu. Jadi kalau di SD itu memang mungkin kalau peralatan olahraga belum terlalu bagaimana, cuma di tingkat SMP dan SMA. Cuma kalau kerumitan ya di SD. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Jadi sudah dapat itu salah satu contoh. Di sini orang diajak untuk berpikir menyelesaikan masalah begitu saja. Dengan fasilitas yang ada di lingkungannya orang. Oke, kita ke apa namanya? Mengapa? Why suara mengapa? Oke, kakak saya mau ini dulu. Nanti buka di modul. Nah, di modul itu ada situasi 1, situasi berapa ya? Saya lihat situasi 2, 3, 4. Situasi 3, kasus 3, kasus 4. Kemudian itu nanti dibahas. Orang bahas rame-rame sabantar. Oke, saya stop sharing dulu. Stop sharing, saya bagi bor. Kemudian diskusi saja di situ. Nanti buka modul lah. Modul itu ada situasi 3, situasi 4, situasi 5. Oke, saya buat bor.
Nanti saya mau masuk di BOR. Di BOR-nya itu set breakout room 3, oke 3 orang. Dita Hajrin, Romanto, admin, Kak Ali. Oke. 41 berarti. Denny, oke. Oke, masuk di situ ah. Konfirmasi ke sana, sedia masuk di room. Konfirmasi itu dia. Kak Dita masuk di breakout room. Konfirmasi.
Kenapa kamu begini? Pusing. Lan, tidak gagal jaringan nih. Jaringan ini. Tidak gagal jaringan, Am.
Kali dulu kali. Ya, Sabantar. Kalau nanti sabantar orang di luar, orang mau bahas. Kali pakai HP dengan laptop ini, kasih mati satu. Soalnya ini, gitar bagi itu DP suara. Atau kasih mati DP mic satu. Nah, gitu Jo. Kenapa saya punya dua ini?
Oh, so kembali selamat datang kembali ke ruangan utama. Ustadz kasih keluar dulu nih sarung ini. Biarkan itu dia punya ini, dia punya ciri khas itu. Di mana yang lain ini? Jangan kaget sotas tinggal kamar dorang ini. Muhammad Ali ini Kong. Siap. Oke, sudah biarkan dia ke Arlan. Itu ciri khasnya itu. Karla ini cuma buat tengok di bawah no. Cuma ini dia. Saya cek dulu kenapa so pada hilang yang lain ini. Oh ini, so kembali dorang. Sepaket ini sama Kak Nawir ini, Kadek Jameson sama Kak Nawir. Oke, bagaimana so tadi pembahasan aman? So banyak yang dibahas tadi kan? Sakit mata Oke, so ada Kak Hajrin juga. Mau tunggu kurang Kak Nawir satu baru terus mau bahas satu-satu dulu. Hajrin baru muncul. Ada. Iya. Kak Hajrin ini ada apa namanya, ada kegiatan sedikit dia di luar begitu. Itu kasih menyala kamera Kak Ajin, kalau soalnya ada mau bikin. Pat orang dapat lihat sini. Kak James, amankan kamera, kasih menyala dulu. Pat orang rame-rame ini. Ya, Kak, mau maaf sebentar ada di otoin. Aduh, kalau dia tuh kasih mati jatuh kamera, jangan batabrak kambing. Mau bagian orang pe kambing ana. Oke, bagaimana? Saya mau minta dulu yang breakout 1 siapa? Yang bor 1. Yang di ruangan 1 tadi. Kak Dita di ruangan berapa tadi? Di room berapa tadi? 3. Kalau Kak Ali ruang 3 ya? 3 dengan kaman. Iya. Kamanto. Room 3 pembahasan 5. Kalau Kak Dita room berapa? Room 1 ya? Kak Dita room berapa? 2 tadi, bukan 2. Dong so tidak dapat ingat. Oke, begini Jo. Kak Manto tadi tentang situasi 5. Bagaimana menurut Kak Manto situasi 5 tentang orang menyampaikan pendapat tapi orang tidak mau dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, yang menjadi pembahasan adalah tentang sarana prasarana olahraga di sekolah yang kurang, namun ketika kita mengeluh ke pimpinan atau pengelola keuangan itu tidak direspon dengan baik. Yang pertama memang benar adanya untuk kita guru PJOK itu, dan saya rasa ini semua sekolah kekurangan fasilitas. Sebagai guru olahraga tentunya bukan cuma mendeskripsikan apa gerakan-gerakan, namun juga mempraktikkan yang membutuhkan fasilitas olahraga. Namun bagaimana solusinya ketika sarana olahraga ini tidak ada? Dia ada namun belum dibeli. Jadi pembahasan kami sebagai di room 3 itu bagaimana cara mengantisipasi hal-hal seperti itu. Untuk saya dengan Kak Ali sudah sepakat tadi, yang pertama kita harus, kalau tidak ada lapangannya, kalau Kak Ali tadi tidak ada lapangannya, tidak ada juga bolanya. Apa solusinya? Yang pertama, masuk dulu ke ruangan kelas. Ini pembahasan kami tadi dan juga sudah menjadi persetujuan kami berdua tadi. Masuk di dalam kelas
untuk dibuatkan videonya. Sehingga apa yang menjadi pembelajaran itu tidak menjadi hayalan untuk siswa-siswa kita yang akan diajarkan ini. Kemudian setelah dideskripsikan, dipelajari di dalam kelas, kalau tidak ada alatnya, kita tetap praktek namun tanpa menggunakan alat. Contohnya begini, gerakan passing bawah ya, bagaimana gerakannya, gerakan kakinya, gerakan tangannya, ya. Dan itu tidak ada alatnya. Kami juga sudah berencana tadi untuk mengganti alat tersebut. Contoh bola voli, ya, bisa dibuat bola plastik, bisa dipakai untuk bola voli, untuk antisipasi anak-anak ini harus kontak dengan bola, supaya contoh begini, kalau untuk passing bawah dalam bola voli, ya, tangan diluruskan, harus dirapatkan, ya. Bagaimana bola ini tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, ya, kita harus kenakan dengan benda. Contoh bola kaki saja pakai bola ini, ya. Itu menjadi solusinya. Kemudian yang kedua, tidak ada fasilitas sarananya lapangan atau kita menggunakan di dalam kelas juga bisa, atau di ruangan terbuka lainnya. Namun harus kita tempatnya ini harus nyaman untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu Pak nih, luar biasa. Nah, pakai emot dibawa ke Ali. Oke. Yang breakout room 2 siapa? Kak Dita ya? Cek. Kak Dita, bagaimana tentang pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan ini? Kegiatan pembelajaran? Bisa diceritakan? Halo. Pemanfaatan lingkungan, Kak. Ah iya, bagaimana pemanfaatan lingkungan untuk kegiatan pembelajaran? Kalau pribadi saya pemanfaatan lingkungan kebanyakan di lapangan. Digunakan di lapangan terus. Kalau di kelas kayak berat saya di kelas itu, apalagi mengajar di kelas 1, 2, 3 SD. Nah, itu susah dikasih materi di dalam kelas, harus harus di lapangan itu. Coba saya mau tanya cuma ke Rifal. Kak Rifal bagaimana? Kak Ali, jangan kasih lihat itu pala-pala Kak Ali. Oke, coba Kak Rifal dulu. Kak Rifal bagaimana Kak Rifal ini? Kak Dita bilang agak berat kalau pembelajaran di dalam kelas, kalau kelas rendah, kelas 1, kelas 2. Saya rasa memang betul Kak, soalnya kalau di kelas 1 sampai kelas 3 itu keinginan mereka cuma bermain Kak. Ya, keinginan bermain. Ya. Orang tidak fokus di materi. Ya, karena memang kelas 1, 2, kelas 3 itu kelas masih terbilang kelas rendah. Jadi mereka itu bunyinya bermain sambil belajar. Kalau kita di kelas atas, belajar sambil bermain. Habis belajar ini tolong praktekkan. Bukan gitu Kak James ya? Belajar sambil bermain. Jadi habis orang belajar akan orang praktekkan. Kalau orang tidak, orang bermain sambil belajar. Ini melompat. Lompat kiri, lompat kanan. Apa yang orang dapat di situ? Ternyata orang latihan otot kaki. Ya. Membuat kapal terbang. Ternyata latihannya apa? Keseimbangan. Karena orang kan memang begitu. Kalau orang tidak belajar dulu baru bermain. Habis dibelajar ini gerakannya, prakteknya di mana? Bermain begitu.
Jadi memang ada yang hebat itu SD itu karena dorang harus bisa memanajemen siswa. Berarti Kak Dita nanti kalau pemanfaatan aset itu paling banyak di ini di halaman sekolah. Karena Ya. memang mengajarnya kelas rendah itu agak sulit. Baru kedua mungkin lingkungan sekitar tidak mendukung ya, berdampingan dengan jalan besar ya, jalan utama. Ya, dan banyak pohon rawan sekitar halaman itu. Oke. Kalau Kak Rival bagaimana Kak Rival pembahasannya tadi? Kalau di kelompok kami tadi itu soal bagaimana tanggapan dari kami jika ada sekolah yang fasilitasnya itu rusak tanpa terpakai. Nah, Sementara ada sekolah lain yang tidak punya fasilitas. iya. Nah, kalau dari pembahasan kami tadi dengan Kanawir itu ada kesalahan sasaran dari pemerintah. Makanya kenapa mungkin pemerintah menganggap bahwa SD itu masih dalam proses gerak dasar, belum pada proses permainan. Makanya kenapa sangat sedikit sekolah dasar itu menerima bantuan berupa fasilitas seperti bola dan sebagainya. Itu hanya jatuh pada SMP dan SMA. Nah, sementara kalau di SMP itu contoh kasus ada di SMP di sini, Tinggola, itu banyak fasilitas tapi tidak terpakai. Nah, yang dipakai cuma 1-2 bola, sementara bola yang ada di ruangan itu sampai 10. Yang dipakai cuma 2. Nah, sementara kami yang di SD juga kan kelas 6 itu sudah masuk pada pengenalan permainan. Iya, gerak dasar di fase dasar itu. Ya, kalau kelas 6. Nah, makanya kelas 6 juga harusnya sudah butuh fasilitas seperti bola dan sebagainya. Nah, itu yang tidak dilirik oleh pemerintah mungkin, sehingga banyak fasilitas yang tidak terpakai itu rusak tanpa disentuh. Sementara banyak sekolah juga yang tidak punya fasilitas. Nah, rata-rata sekolah SD yang ada di Atinggola itu masih belum punya fasilitas sarana olahraga, Kak. Memang agak sulit Jadi juga begitu itu. pembahasan kami tadi mungkin kurangnya survei dari pemerintah terkait bantuan tersebut. Saya kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Memang hampir rata-rata kita orang punya kekurangan di situ, aset kita itu sedikit sekali. Kemudian sementara pembelajarannya kita kan memang harus mengenalkan alat aslinya. Di kelas 6 itu 6, 7, 8 itu sudah ke hampir satu fase dorang. Dorang hampir ke gerak dasar. Nanti kalau di kelas 9, 10, 11 sampai 12 itu kan sudah bermain dorang, karena kalau di bahan ajar itu kan sudah variasi dan kombinasi kalau kelas 9, kalau SMP. Di SMA juga begitu. Kalau kelas 7 kan 6 dan kelas 7 itu kan gerak dasar toh? Ya. Kemudian kelas 8 variasi. Kelas 9 kombinasi, itu dia. Cuma kan memang ya, tapi apalah, susah juga mau dijelaskan yang begini ini. Dorang tahu itu. Yang dorang tahu pokoknya tuh mengajar. Dorang tidak tahu orang yang mengajar ini di SD ini sudah dikenalkan, tapi mau dibilang ke aset kepala sekolah juga kan ada banyak pertimbangan. Ya, betul, Kak. Karena saya juga sempat mengajukan, cuman memang tidak ada mungkin bukan tidak respon, tapi memang masih kurang untuk. Ada pertimbangan lain mungkin yang akan di. Oke, Kak James, kalau Kak James bagaimana? Oh, tidak ada ya. Oke, saya coba ini dulu ya. Kasih lanjut dulu materinya. Ini kita sudah bahas tadi. Ini aset-aset kita. Ini yang paling ada. Sebenarnya aset ini yang kita dapat lupa. Aset kita.
Ini sebenarnya aset. Salah satu aset yang mendukung untuk orang punya pembelajaran. Mana ini? Ini oke, share. Ini aset sebenarnya yang membantu komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten atau komunitas KKG ke sini. Secara dasar orang kan biasanya paling banyak minta perangkat kan? Harusnya orang di sini baku bantu dengan ini dorang harus baku bantu, harus memperhatikan itu juga. Jadi kalau ada kesusahan sama-sama, tidak lari sendiri. Ini asetnya kita, ini salah satu aset. Oke, pergeseran cara mengajar komando, pendekatan pembelajaran lebih variatif. Nah itu dia, kalau orang punya aset lebih banyak, kemudian kita bisa menemukan solusinya dari refleksi tadi, orang akan dapat ini, variatif dan inovatif. Misalkan Pak Ali punya, mau pakai bola plastik, asetnya jalan, aset basic thinkingnya jalan. Anak-anak dimanfaatkan, ditimbulkan di situ. Anak-anak bilang oke, pakai bola plastik. Kemudian kalau lapangan tidak ada, halaman sekolah sempit, Kak Ali, coba pakai halaman SD dipinjam. Itu kan aset-aset yang mendukung di lingkungan kita itu. Yang penting prosesnya jalan. Pokoknya bikin saja dulu. Yang penting dikenali, kasih kenal ke mereka. Peran peserta aktif. Oke, kita lewati ini saja. Bagaimana? Itu tadi. Orang sudah jelaskan bagaimana penyelesaiannya. Ada yang kemudian kalau fasilitasnya kurang, sampaikan langsung. Manfaatkan aset ke atasan kita dulu. Karena aset ini ada banyak. Saya kasih lihat dulu asetnya. Mana aset? Ada berapa aset ini? Ini. Sebenarnya ketika kita tidak punya alat, kita ke sini. Upaya kepala sekolah untuk menjaga wakil kurikulum. Permasalahan yang ada, orang harus bahas ini. Kemudian, ini juga peserta didik menyampaikan pendapat. Pak Guru, saya suka main bola, tapi tidak ada bola. Kemudian orang sampaikan kemana? Ke kepala sekolah. Kepala sekolah muncul kebijakan, kan? Kalau orang di satuan pendidikan, ada namanya kepala sekolah. Kepala sekolah munculkan kebijakan. Apa yang mau dibuat. Itu tadi harus dilengkapi sebenarnya, karena alat olahraga itu kebutuhan. Ini. Perlu diingat, ada 7 aset dapat diberdayakan antara manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Di mana? Oke, kita ke Figma dulu. Saya coba kasih Figma. Saya stop presentasi dulu, saya bagi Figma. Kemudian nanti saya share Figma Jamboard. Duplikat. Open. Oke. Free. Move. Oke, saya tunggu, saya share ini. Project. Sudah. Coba minta ganti ini. Oke, saya share dulu ya. Copy link. Ini di sini ada Figma, saya mau tempel udah ke link. Oke, coba diklik itu. Kalau yang ada Figma, coba diklik itu. Dia mau muncul begini. Dia muncul tampilannya begini, Figma Jamboard. Ini Figma. Jaringan lagi. Ini. Coba diklik itu link yang di kolom chat saya ini, kalau bisa tak buka.
Data buka bisa dibuka DP link. Muncul sama dan di layar Pak Kak. Oke, DP cara klik ke sana yang ada yang ini. Yang kita tulis sticky note ini. Nah, taruh di aset mana? Di aset misalkan aset manusia. Tulis di situ aset manusia ada apa? Misalkan ada guru, ada siswa. Tunggu, saya coba tulis Ya. supaya bisa nanti diikuti. Oke. Guru, siswa, kemudian orang tua siswa, kemudian komite. Aset sosial ada apa saja? Aset sosial ada tulis saja di situ kanalnya. Ambil tarik note, tempel di sini mana, baru tulis. Bagaimana Kak? Ambil apa? Tarik di Ambil sini. Ini. Tunggu, Dapat lihat settingannya saya di sini yang tertulis iya. sticky note. Iya. Tekan begitu, tarik, baru tempel. Lepas di situ itu. Baru kalau kasih besar, klik itu dia baru. Coba ketik saja yang saya sudah tempel itu. Klik itu saya punya. Oke, saya tempel sini. Lingkungan ada apa saja ini? Lingkungan. Misalkan lapangan, kemudian jalan, pantai, modal fisik. Nih, tulis di sini satu. Modal fisik apa saja? Misalkan modal fisiknya kelas, bola voli, bola kaki, raket, ya, lapangan. Bola. Itu net. Budaya misalkan budayanya apa, kebiasaan budaya misalkan agama dan budaya, kebiasaan sore, menit, bola dalam rangka kegiatan desa, misalkan nah kalau finansial ini kuncinya dana bos, komite, sumbangan. Nah itu kan modal politik. Saya tulis di sini. Politik. Klub,
olahraga, kemudian ya taruna, Karang Taruna. Oke. Cara cepat 10 detik buat kamu instan aplikasi. Oke, ini ya. Orang bahas dulu satu-satu ini. Kak Dita, tulis saja di situ, Kak Dita. Tulis saja, apa yang mau ditulis di situ. Ini untuk kakak-kakak semua. Ini kita punya aset ini nih. Jangan dilupa. Aset modal manusia. Kita punya namanya guru, punya kepala sekolah, punya siswa, orang tua siswa, ada komite juga. Misalkan guru, teman guru, terus butuh bantuan, Pak, bagaimana yang bagusnya? Ini kita minta sama dia tanggapannya atau minta bantuan dalam bentuk pengawasan atau apa. Kemudian kalau modal sosial itu hubungannya kita dengan orang yang di luar. Nih, misalkan kalau kegiatan apa olahraga atau kegiatan pramuka, contohlah pramuka paling banyak, jangan dulu olahraga. Kita kan biasanya dengan Karang Taruna, misalkan, atau kalau kegiatan olahraga, saya punya ini anak-anak, saya mau kasih ikut pertandingan, kan ada yang begitu toh? Saya mau ikut, sampai anak saya mau kasih ikut pertandingan, kemudian sampai anak-anak ini suka main bola, suka silat, suka karate, tapi saya tidak tahu. Orang ada aset sosial, orang pernah berhubungan dengan yang pelatih kan. Misalkan kalau di atas itu ada siapa dulu? Yang karate ini? Mantuk siapa dulu? Saudaramu ini, Yipsan. Misalkan ada Kak Yipsan, tolong dilatih akan. Ini modal sosial ini. Kita orang harus bisa modal sosial, bisa berkomunikasi dengan orang, dengan teman-teman atau apa. Kemudian modal politik. Politik itu kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah itu misalkan kalau orang pengen PJOK itu pengen kegiatan tentang kesehatan, ada kan? Di materi di kelas 7 di semester makanan sehat. Ada namanya aset politik. Orang bilang, Pak Kep, Bu Kep, saya ada program ini, ada materi ini, bisa tidak dihadirkan dari Puskes? Nah, kemudian itu kalau Kepsnya mendukung punya modal politik yang bagus, dia bersurat ke itu Puskes, minta suster buatkan sosialisasi. Ini dapat agama dan budaya. Nah ini Kadita, siapa yang tulis ini? Kadita ya? Dia bilang ceramah setiap malam Selasa, pengajian malam Jumat di masjid, kebiasaan sore bermain bola. Nah itu orang harus ada aset ini. Jadi PJOK itu bukan cuma ngajar, orang harus ada aset ini juga, sosial, agama dan budaya. Jadi orang bisa masukkan orang siswa-siswa di situ. Selain dia belajar agama juga. Kemudian budaya, misalkan nanti ada kegiatan lomba-lomba antar desa, orang bisa di situ nanti. Orang siswa orang libatkan. Pokoknya orang harus punya aset ini, harus menguasai ini aset. Aset yang berikutnya ini ada namanya aset fisik. Nah, rata-rata yang kurang di sini kita di aset fisik. Aset fisiknya kita kurang. Orang punya aset fisik itu rendah sekali. Paling kita cuma kelas, halaman sekolah, tapi belum sampai di yang lain. Kadang bola voli, bola kaki, raket, net, susah didapat. Padahal PJOK ini butuh yang namanya modal fisik. Karena mereka harus berkenalan dengan alat olahraga. Kemudian modal berikutnya lingkungan alam. Alam di kita begini, kalau misalkan sampai halaman sempit, orang cari mana halaman yang terbuka. Atau misalkan olahraga apa, atletik, lari jarak pendek 60 meter. Dapat halaman yang datar atau orang punya, boleh pinjam. Tidak ada halaman lagi, coba jalan, yang penting jalannya aman.
Jangan pergi bagi di jalan provinsi, bukan hambur untuk anak-anak. Begitu. Itu kan memanfaatkan lingkungan alam. Macam Pak Ali di atas gunung, boleh coba itu kasih lari Pak Ali. Tapi jangan lari pergi ke ini, ke kebunnya orang. Terakhir ini yang harus didukung juga itu finansial. Dana bos, komite, kemudian sumbangan orang tua kalau boleh. Kalau dana bos kan orang buat oke, orang nanti kemudian bisa disampaikan ke komite juga atau tidak sumbangan orang tua. Itu aset yang orang perlukan. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Artinya so mulai dapat tahu ini. So tahu 7 aset. 7 aset itu ada 7 aset dalam pembelajaran. Aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama, budaya, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial. Ini 7 aset yang harus kita ketahui. Oke, saya stop sharing. Kak Nawif, saya stop sharing ya. Oke, dapat semua kan? Itu dia 7 aset itu utama. Saya jelaskan sedikit ya supaya tidak mengambang. Aset yang pertama itu aset manusia. Manusia itu artinya ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada orang tua siswa, ada pokoknya orang lah namanya manusia. Kemudian aset sosial itu aset hubungan dengan lingkungan atau kelompok-kelompok sosial, misalkan Karang Taruna, klub sepak bola, kemudian apalah, pokoknya yang berhubungan dengan kelompok sosial. Aset politik ini aset kebijakan, kerjasama orang tua siswa, kemudian puskesmas tentang kesehatan, aturan dasar hukum dengan polisi dan sebagainya. Aset agama dengan tokoh agama dan budaya, aset fisik, kemudian misalkan kelas, lapangan, aset lingkungan itu apa? Aset pendukung yang ada, misalkan orang dekat dengan lapangan bola voli, lapangan sepak bola yang bisa orang gunakan, itu lingkungan. Aset finansial uang, begitu. Anggaplah uang paling gampangnya. Oke. Ada satu lagi yang saya mau share. Ini kalau bisa coba masuk. Saya coba share. Kalau mudah-mudahan boleh. Coba klik link itu kalau boleh di ini dibuka. Coba diklik itu link. Siapa tahu boleh tak buka, berarti jadi dia. Ini. Baru kalau mau, ada yang tak bisa buka dia? Kalau bisa tak buka, coba tulis di link situ dengan cara ini. Klik itu, kemudian tambahkan.
Bagaimana pendapat Anda? Kemudian klik ke 3. Oh ini. Mau diklik dulu itu. Tapi kalau yang pakai HP ya tidak apa-apa. Daripada ini. Stop sharing. Saya stop sharing ini. Screen. Nah ini. Kalau yang ini bisa dapat lihat? Oh ini juga saya bagi. Ini ada Kak. Saya tes yang ini Jo. Masuk di sini. Di sini lebih gampang kayak yang instan. Coba yang kedua tuh kayaknya sama instan. Di bawah sini ada dia. Di sudut sini ada tertulis tambah. Atau misalkan klik itu saja dia coret-coret sini. Tuh tambah. Itu kalau ada tambah dia muncul begini. Ada muncul tulisan begini kemudian tulis. Bagaimana memanfaatkan aset yang ada? Nah, yang ada apa yang Anda akan lakukan? Saya akan menggunakan aset yang ada dan seadanya untuk tetap melakukan pembelajaran. Enter. Langsung publish. Mau muncul dia. Itu. Kalau mau tulis di sini, di tanda di sebelah sini ada tanda tambah, di kanan bawah ada tanda tambah. Tapi kalau bisa masuk, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena memang agak sulit ini Padlet. Oke. Dan ini orang tua siswa untuk meminta bantuan. Oke, publish misalkan tuh. Bagaimana? Kanawir bisa apa tulis? Tunggu Kak. Kalau ini tidak apa-apa. Karena saya tahu kalian tidak belum terlalu ini dengan yang aplikasi-aplikasi begini kan. Sedangkan kita orang juga masih oh ya, Kak Dita silakan izin Kak Dita kalau mau buang air, tidak apa-apa. Karena memang belum familiar, kita pun nanti dapat saat kegiatan ini baru mulai tahu-tahu, kita mulai coba-coba buka ini, kemudian coba bikin soal lewat Drive dan sebagainya itu. Oke, siap Kak James. Lanjutkan dulu itu ada kegiatan. Sneaky Key, saya kan. Siapa ini memanfaatkan yang mantap. Oke, sudah ya Kakak, saya stop sharing ya. Oke, kakak semua bagaimana? Jadi sudah paham ya? Ada 7 aset yang memang harus dipahami oleh kita orang semua supaya guna membantu tujuan pembelajaran kita. Jadi 7 aset itu Kak Nawir, 7 aset tadi apa saja? Ya Kak. 7 aset tadi.
7 aset dalam pelajaran kita ada aset manusia, terus apa lagi? Aset politik, sosial, aset sosial, aset fisik, agama, budaya, fisik, lingkungan, aset finansial. Oh, jadi memang artinya kakak-kakak sudah tahu. Jadi di situ itu ada penjelasan semua. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi baca di modul. Kemudian sebentar nanti buka di LMS, itu ada modulnya. Ada yang penjelasan lengkap di situ. Kemudian jangan lupa juga tugas-tugas kalau ada dikerja sesuai urutan di LMS, karena kalau dia berurutan pasti mau buka semua sampai tugas akhir. Tidak ada yang repot di situ. Nanti kalau susah silakan bawa WA sama saya atau video call juga boleh. Oke kakak-kakak semua, sepertinya kita sudah mendekati waktu akhir untuk belajar di modul 1.2 itu pemanfaatan aset yang ada. Yang akan kita akan bahas tentang aset manusia seperti apa, aset lingkungan, fisik, aset finansial, aset kebijakan politik. Jadi kalau kita sudah hafal itu gampang. Kemudian nanti juga orang akan sampaikan, jangan lupa bahwa PJOK itu butuh aset fisik, sesuatu yang harus kita orang gunakan. Jangan takut, kita orang punya hak aset namanya aset politik. Kita berhak menyampaikan itu kepada kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa tanya ke komite. Setiap sekolah kan ada komite. Kita tanyakan ke komite, bagaimana Pak, saya suka ini tapi tidak ada ini. Nanti komite yang bakalan rapatkan nanti juga itu dengan kepala sekolah. Begitu. Kalaupun nanti kalau tidak bisa juga didapatkan terong punya aset fisik itu, terong coba saja pakai aset namanya manusia. Kayak Kamanto dan Kak Ali punya. Dengan kakak-kakak yang lain pasti modifikasi alat. Terong panggil jodoran. Gimana terong pembelajaran ini, materi ini, orang coba pakai alat yang ini, entah modifikasi atau sama-sama partisipasi. Orang pilih bola plastik misalkan begitu. Jadi kakak-kakak paham ya? Ya. Aman, oke. Siap. Berarti insya Allah pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan mendapat ini berkahnya, dijadikan bahan nanti untuk pembelajaran selanjutnya di sekolah begitu. 90 menit. Jadi sebelum mengakhiri kelas, pimpin dulu berdoa. Siapa yang boleh pimpin doa? Kak Ali dulu, Kak Ali pimpin doa. Karena kemarin Kak Ali belum pimpin doa. Oke, terima kasih. Oke. Untuk sejenak, marilah kita menundukkan kepala, fokuskan pikiran. Semoga apa yang terang dapat hari ini bisa menjadikan referensi bagi kita semua. Kemudian ketika ada hal-hal yang memang yang rumit, insya Allah bisa kita selesaikan bersama. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Alhamdulillah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka pembelajaran hari ini saya nyatakan selesai. Jangan lupa untuk mengunggah tugas di LMS. Sebelum bubar, tolong kakak-kakak semua nyalakan dulu kamera. Terus mau foto bersama dulu. Ada tugas lagi, tugas? Siap. Ada tugas. Nanti buka di LMS itu. Ada komentar, kemudian ada saling menjawab kuis, itu ada sekitaran 2 kalau tidak salah lagi. Cuma sekedar dijawab. Kakak-kakak, nyalakan dulu kamera. Terus mau foto bersama. Kak Hajrin, cek. Oke, Kak James, Kak Hajrin, Kak Rifal. Oke. 1, 2. Oke, angkat tangan. Buat Kalan 3. Tunggu saya screenshot dulu. Oke. Kakak semua. Karas Pak Jameson ini. Manto, Yuk. ayam pol ya, ayam.